Ya, kenyataan lapangan itu 900 orang itu meninggal. Pada masa 700 sampai 900 meninggal pada saat pemilu 2019 dan menjadi perdebatan. Perdebatan di antara siapa? Di antara para dokter dan penyelenggara pemilu. Kita harus ngecek ini kemauan orang untuk menjadi saksi dengan resiko begitu besar, ya, sehingga itu menjadi suatu hal pertanyaan yang besar itu. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri di balik itu ada premanisme di TPS, ya, premanisme di TPS muncul dan dua faktor ini yang menyebabkan kemudian yang akhirnya pada saat yang sama pemerintah seperti Menko Polhukam mengatakan semua pemilu pasti ada curangnya. Ini gimana ini? Ya, yang satu belum disembuhkan, yang kedua pernyataan di lapangan kemampuan manajerial, ya, pemerintahan penyelenggara pemilu tidak memperhatikan aspek-aspek ini, aspek saksi, perlindungan saksi dan petugas. Aspek berikutnya yang ketiga adalah kepastian suara itu selesai di TPS atau selesai di kecamatan. Jadi kalau mamanya TPS-nya sudah tidak bersih, jangan pernah berharap pemerintahnya akan bersih. Setelah ketika di situ terjadi transaksi, bahkan kan ada biaya tambahan, kemudian ada biaya investasi pemenang terhadap berbagai hal, dan juga harus menutupi beberapa kecurangan yang terjadi di lapangan, dan tentunya itu berbiaya semua. Nah, terus mengambil dananya dari mana? Ya dari APBN dan APBD ketika berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kami muliakan, pada malam hari ini kita mencoba berbincang di suasana Jogja. Dan bersama kami ada Bapak Profesor Dr. Indra Bastian, Guru Besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dan tentu kedua di samping saya ini adalah tokoh yang kita sudah kenal, yaitu Bapak Dr. Marwan Batubara dari IRES dan Bapak Rizal Fadila SH. Beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif, ya, dan beliau dosen dan tentu sebagai aktivis yang sedang naik daun. Kita kepengen berbincang tentang masalah kesibukan masyarakat rakyat Indonesia dalam menyongsong Pilpres. Maka kita mencoba berbicara tentang menyongsong Pilpres yang bersih, ya. Mampukah Pilpres yang sedang dipersiapkan ini menghasilkan sesuatu yang memuaskan, ya, dengan keadilan, dengan tanpa kecurangan. Tentu kita mohon masukan dari pertama mungkin Bapak Profesor Indra Bastian untuk menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih, saya menuntaskan janji. Jadi saya menuntaskan janji. Kalau bisa ini bisa mensut kepada kerangka pikir kita. Jadi kenapa kita kok bicara masalah pemilu bersih? Nah, kenapa? Karena sebetulnya begini yang terjadi. Betapapun besar usaha, energi, kemampuan seorang capres, ketika dia mencoba mendapatkan suara banyak, ya, itu bisa dinetralisir, bisa dinegasikan dengan kecurangan-kecurangan di TPS. Sehingga gambar ini memberikan contoh, ya, bagaimana pemilu itu bisa fairness, ya. Seorang dapat 80 juta suara, hebat kan, 90 juta suara. Tetapi kalau bocornya sampai 20 juta suara, akhirnya dia tidak bisa menang. Bukan karena dia tidak berusaha, tapi karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mencoba untuk bisa melawan negasi yang terjadi di TPS. Nah, jadi ini contohnya, ya. Jadi ini tolong supaya menjadi kesadaran bersama.
ini yang menurut saya bahwa ini yang dihindari oleh berbagai pasangan yang calon yang ada yang merasa tidak mempunyai kontrol cukup di TPS. Ya. Nah, berikutnya ya dari faktor ini semua ya negasi ini, saya ingin mencoba melihatkan ya adanya dua peristiwa besar itu pada masa itu. Ini saya cukupkan dulu. Ya, saya cukupkan. Ya, dua peristiwa besar yaitu satu yang terjadi dari ini menjadi pembicaraan kita semua aja, kenyataan lapangan. Ya, kenyataan lapangan itu 900 orang itu meninggal. Pada masa 700 sampai 900 meninggal pada saat pemilu 2019 dan menjadi perdebatan. Perdebatan di antara siapa? Di antara para dokter dan penyelenggara pemilu. Dan itu tidak tuntas. Dan itu tidak tuntas sampai per hari ini. Dan itu menyebabkan satu, kita harus ngecek ini kemauan orang untuk menjadi saksi dengan resiko begitu besar, ya, sehingga itu menjadi suatu hal pertanyaan yang besar itu. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri di balik itu ada premanisme di TPS, ya, premanisme di TPS muncul dan dua faktor ini yang menyebabkan kemudian yang akhirnya pada saat yang sama pemerintah seperti Menko Polhukam mengatakan semua pemilu pasti ada curangnya. Ini pernyataan dari waktu ke waktu dan dia membuktikan dengan fakta dan data. Betul, pertanyaannya apakah itu tetap boleh kita lakukan sekarang? Kenapa? Masyarakat membutuhkan suatu yang kita sebut sebagai TPS bersih. Adu data pertama kali tidak ada koreksi sejak kota kabupaten sampai nasional, semua data asli yang ada di TPS yang kemudian direkap di level kecamatan. Harusnya berhenti di situ tuh semua yang ada. Nah, sehingga pertanyaan kita ini ya, rekan-rekan ya, panel kami, ini gimana ini? Ya, yang satu belum disembuhkan, yang kedua pernyataan di lapangan kemampuan manajerial ya pemerintahan penyelenggara pemilu tidak memperhatikan aspek-aspek ini, aspek saksi, perlindungan saksi dan petugas. Aspek berikutnya yang ketiga adalah kepastian suara itu selesai di TPS atau selesai di kecamatan. Ya begitu. Ya, ya kembali ke Prof. Indra lagi nih, penting tadi kan masih apa itu awal tadi, saya kira memang penting sekali dan memang kemudian langsung ditanggapi, tapi kan sekarang lebih lanjut nih, Prof. Ya. TPS bersih ini merupakan fondasi pemerintahan yang bersih. Jadi kalau mamanya TPS-nya sudah tidak bersih, jangan pernah berharap pemerintahnya akan bersih. Ya, kenapa begitu? Contoh, Anda membeli suara, berarti kemudian Anda akan melakukan sesuatu kecurangan dengan meminta orang melakukan kecurangan. Kan pada saat dia memerintah, orang-orang itu kan akan meminta toh. Apa pendapatnya? Akibatnya apa? TPS yang tidak bersih itu akan mengganggu APBN dan APBD. Ya, karena kan sumbernya mungkin bisa dirinci. Ya, TPS bersih itu apa? Misalnya? Ya, jadi TPS bersih itu artinya adalah memang suara rakyat di sana berapa, dilaporkan berapa, dicatat berapa, dan itu secara jelas antara papan panel penghitungan, dokumen C1 dan kemudian yang direkap di kecamatan sama, dan setelah itu tidak ada koreksi. Itu kan pasca saat ya? Pada saat TPS. Pada TPS. Ini yang dikhawatirkan banyak hal, bukan hanya itu. Ya, setelah ketika di situ terjadi transaksi, bahkan kan ada biaya tambahan. Kemudian ada biaya investasi pemenang terhadap berbagai hal, dan juga harus menutupi beberapa kecurangan yang terjadi di lapangan, dan tentunya itu berbiaya semua. Nah, terus mengambil dananya dari mana? Ya dari APBN dan APBD ketika berkuasa. Nah, di situ loh. Jadi karena APBN dan APBD, program-program APBN dan APBD ingin kita selamatkan juga dalam hal ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dengan teknik meritokrasi yang sehat, maka otomatis
TPS bersih ini persyaratan kesejahteraan masyarakat. Jadi selama ini anggaran itu sebenarnya sudah ada di APBD. Nah, pertanyaannya kan begini, anggaran yang ada itu kan untuk penyelenggaraan pemilu, Iya. bukan untuk memastikan seseorang itu memenang ya, atau tentu tidak. saja. Bahkan biaya-biaya dia untuk kampanye, bahkan untuk biaya-biaya dia dalam melakukan evaluasi, pengendalian suara di TPS itu dia membutuhkan suara tambahan, biaya-biaya tambahan terus. Sehingga akhirnya terjadi juga berbagai isu yang memang menjadi sulit untuk dibuktikan, itu adalah pembelian suara TPS. Nah, ini semua bisa terjadi kalau TPS-nya nggak bersih. Dan ini berdampak pada biaya tinggi. Jadi biaya pemilu yang tinggi. Nah, biaya pemilu yang tinggi itu dapatkan sumber dananya dari mana? Dari program-program proyek-proyek non penyelenggaraan pemilu yang ada di APBD dan APBN. Nah, itu akan terganggu pada saatnya. Nah, disinilah memang kita tidak bisa buktikan, tapi kita bisa melihat gitu. Ya, jadi ini kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Tapi kita semua tahu secara logika pemilu yang bersih merupakan fondasi dari pemerintahan yang bersih. TPS yang bersih merupakan cara kita untuk membuat pemerintahan itu secara penuh dana-dana APBN dan APBD digunakan untuk program pembangunan masyarakat, bukan yang lain. Ya, demikian itu. Ya, jadi begini, tadi sebenarnya solusi yang harus disyaratkan tadi dari dua pembicara tadi sudah disampaikan. Jadi mungkin bisa dirinci lagi tentang harus dilakukan apa, kemudian bila tidak seperti apa. Berarti kan itu potensi untuk memang mengubah waktu yang sudah ditentukan, satu. Yang kedua, bagaimana memberikan pengertian pada capres yang khawatir dicurang ini, termasuk konstituen yang terlalu sudah banyak sekali, yang sekarang ini sudah masuk dalam masa kampanye. Februari sudah akan terjadi satu coblosan ya. Itu gimana teknisnya? Satu, 3 capres ini memastikan di setiap TPS yang ada di Indonesia selalu ada 3 saksinya per koalisi. Ya, dengan 3 saksi itu bergantian mereka memberikan laporan masing-masing ke senternya berapa angka yang terjadi di masing-masing TPS. Jadi pastikan tidak ada TPS tanpa saksi. Pastikan 0 untuk TPS tanpa saksi. Semua TPS masing-masing koalisi ada saksi. Yang kedua, gunakan teknologi seperti WA yang tidak berbiaya untuk melaporkan hasil di panel C1, ya panel ya karton panel, dan kemudian di C1 untuk dilaporkan langsung. Dan ketika terjadi kecurangan, foto yang ada dan langsung dimasukkan ke WA group yang ada sehingga kemudian muncul bisa dilaporkan. Yang keempat, bantuan hukum. Jadi bantuan hukum buat para saksi dan petugas itu jelas di mana apabila mereka menemukan kecurangan, apakah harus diakses, apakah mereka perlu masuk ke rumah perlindungan saksi, atau mereka cukup hadir nanti di kecamatan, ya, untuk memberitahukan hal itu. Ya, setelah kecamatan, kita harapkan tidak ada koreksi terhadap suara di per TPS. Karena suara itu kan terjadi di TPS, sehingga koreksi cukup 1 kali kan di kecamatan. Kalau sekarang yang terjadi di beberapa pemilu, terjadi koreksi di kota kabupaten, terjadi koreksi lagi di provinsi, terjadi lagi koreksi di nasional. Nah, ini jadi koreksi cukup sampai dengan kecamatan. Nah, semua saksi plus bantuan hukum melakukan adu data di pada waktu rekap di kecamatan. Ya, drama yang dimunculkan di Mahkamah Konstitusi masalah suara itu hanya drama saja, karena tidak akan mengubah banyak. Yang akan mengubah banyak adalah data fakta lapangan ketika mereka maju di rekap kecamatan. Ya, di rekap kecamatan. Kalau sudah nasional kan hanya drama saja. Ya, apalagi di Mahkamah Konstitusi itu kan hanya drama saja sebetulnya, karena mereka kan tidak mempunyai akses langsung ke masing-masing orang. Tapi kalau orang di kecamatan itu punya akses di masing-masing
TPS gitu, Iya, iya. punya akses di masing-masing desa. Iya, iya. Dan ini kemudian bisa terjadi adu data. Namanya Pak Marwan seperti itu maksudnya tadi Pak Marwan. Ya, Prof tetap mengungkap hal-hal yang harus dilakukan, bahwa masalah teknis pengawasannya itu nanti urusan lain ya. Tetapi apa yang memang harus diketahui oleh masyarakat dan tentu capres yang sedang berkepentingan, kemungkinan banyak hal-hal yang perlu diberi masukan. Tadi kan Prof mengatakan bahwa kewajibannya terpenuhi saksi. Kalau memang itu harus dilakukan atau dibiayai pemerintah, apakah memang harus itu menjadi tanggung jawab capres tertentu, kecuali itu saksi yang di luar. Saksi kan ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Kalau yang di dalam itu memang harus dijamin oleh pemerintah, orangnya tetap dari partai, dari Pilpres, tetapi yang biayain pemerintah. Kemudian yang kedua misalnya tadi pengawasan dengan WA tadi. Tapi kecuali itu apalagi? Tadi sudah ada banyak hal yang saya tangkap, Prof. Jadi begini, kita ini penyelenggaraan pemilu, KPU maupun Bawaslu ini terkelabui oleh masalah budget. Ya, masalah budget. Mereka selalu mengatakan permasalahan utama kita, para calon itu selalu budget. Sehingga karena money is a driven sebagai arah dari semuanya, maka ujung-ujungnya politik uang akhirnya masalah anggaran yang dihabiskan. Sehingga kembali lagi ujungnya berikutnya pendapatan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan maupun untuk menghadapi masa depan. Jadi ini semua pemikiran ini. Padahal ini contoh sederhana saja ya. Kalau DPT jelas itu harus dikoreksi di masing-masing rakyat. Itu kan sebetulnya kalau kita terbuka, kita kan bisa langsung tanya ke partai tuh. Anda punya konstituen di setiap kecamatan kan? Ya, itu kan sebenarnya tanpa biaya. Sebetulnya ya. Yeah. Kan itu kan orang-orangnya kan datang ya kan datang, ini orangnya enggak ada, ini orangnya enggak ada kan bisa. Begitu dilaporkan ini orangnya enggak ada tinggal dipanggil kan. Anda memangnya KTP mana kan gitu ya. Selesai. DPS dan DPT selesai. Yang kedua, saksi di TPS. Saksi di TPS itu kan tidak harus pemerintah, tapi bisa juga pihak ketiga. Sekarang kan dibebankan kepada calon. Yaitu partai maupun capres. Kalau partai dan capres. Padahal itu kan bisa dibebankan bersama-sama dengan masyarakat dalam bentuk-bentuk tertentu, skema berapa. Dan yang kedua bisa juga dibebankan ke pemerintah. Kita lihat jumlahnya deh, jumlah rupiahnya. Itu biaya saksi itu 250.000 loh. Mereka bekerja berapa hari? 2 hari. 2 hari sampai 7 hari. Itu kan pembayaran low kan, rendah tuh sebetulnya. Dan kita mengatakan tinggi banyak. Kenapa? Ya dihitung berapa TPS di Indonesia. Ya tahu berapa itu semuanya harus mengeluarkan biaya itu. Nah berarti kan ini ada permasalahan di sistem. Bagaimana kita mengatasi bahwa biaya saksi itu 0 untuk para calon, tetapi dilimpahkan ke pemerintah atau non pemerintah dengan skema tertentu. Nah ini kita perlu bahaslah berikutnya ya. Tapi itu kan bisa berarti. Yang kedua, biaya APK ini sederhananya itu alat peraga kampanye. Jadi ini bahasa istilahnya APK ini. Saya juga belajar banyak dari teman-teman partai ini ya. Ini istilah yang apakah itu baliho, stiker, poster, kalender. Pertanyaannya, emangnya enggak bisa itu kalau kita nyetak banyak, kemudian harganya jadi turun, kemudian biaya distribusinya ditanggung oleh pihak non calon. Ya, pihak non calon, artinya bisa pemerintah atau skema lain. Apa enggak bisa itu? Bisa. Pertanyaannya, itu yang enggak dikerjakan oleh penyelenggara pemilu maupun pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Selama ini berpikirnya biaya itu biarkan menjadi beban dari para partai. Ya. Terus yang ketiga berikutnya adalah kita mempunyai penyelenggaraan pemilu adalah partai setelah pemenangan. Itu kan bisa ada limit anggarannya kan. Anggarannya berapa dan sebagainya, partai yang aturannya kan bisa, sehingga tidak ada pembiayaan politik dalam artian
buat partai maupun pada saat memenangkan untuk pemilu itu dibebankan secara masif ya setelah terjadinya itu, setelah kita resmikan di undang-undang, kemudian ada secara informal beban-beban APBN APBD terhadap hasil-hasil pemilu itu. Berarti bisa. Jadi pertanyaannya skemanya gimana? Itu yang harusnya diperdebatkan secara terbuka. Jadi masalah APK itu bila ada kelihatan ketidakadilan bisa jadi tanpa APK berupa baliho misalnya, atau yang bisa juga kan tanggung jawab pemerintah dalam menyiarkan di TV-TV secara standar gitu, misalnya betul. gitu ya. Ada Menkominfo, ada radio, ada nomor WA seluruh Indonesia kan ada kan nomornya. Kemudian ada televisi. Mereka kan mempunyai kewajiban-kewajiban sosial yang bisa ditentukan melalui peraturan pemerintah. Jadi peraturannya pemerintah yang harusnya dipastikan bukan apakah menteri atau wali kota yang sedang menjabat menjadi tetap boleh menjabat, tapi justru mengatakan selama pemilu 5 detik setiap hari harus dibagi kepada 3 calon. Ya kan gitu toh. Berarti kan mereka harus menyebarkan dan itu merupakan perwujudan bantuan masing-masing TV kepada penyelenggaraan pemerintah kan bisa diaturan. Iya itu bisa, tetapi jangankan itu, sekarang ini aja tentang masalah syarat proses debat pemilu misalnya yang sedang diributkan ini ya. Jadi itu saja nampaknya sudah terjadi ketidakfairan gitu. Dan itu gimana kalau ada seperti itu? Jadi tadi Pak itu kan memang kita sudah melihat banyak hal yang secara tidak selain pekerjaan inovasi ya, inovasi kemudian efisiensi dan efektivitas daripada penyelenggaraan pemilu dan kemudian beban-beban setelah pemilu itu harusnya dikerjakan secara lebih baik. Ya, tapi ini ada satu hal lagi yang atmosfer yang tadi dikatakan itu adalah atmosfer. Atmosfer itu artinya bagaimana kita menciptakan pemilu aman, damai, jurdil itu luber itu atmosfernya. Nah, nampaknya ini atmosfernya atau bahasa kerennya itu political will. Ya political will-nya itu nggak ada dianggapnya, sehingga yang terjadi adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan yang kurang terhadap bagaimana penyelenggaraan pemilu. Nah, ini that's the problem. Jadi kita nampaknya ini para konsensus partai maupun para caleg maupun capres maupun penyelenggara pemilu harusnya memang berkonsensus bersama ini untuk menciptakan atmosfer pemilu yang luber dan berikutnya untuk menciptakan trust. Jadi setelah pemilu trust masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah. Indikatornya kan jelas. Kesejahteraan masyarakat lebih tinggi, trust pemilu, penyelenggara pemilu lebih tinggi. Nah, selama ini kita tidak pernah mengukur itu. Bahwa setelah pemilu trust terhadap masyarakat pemerintah itu menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, pada dasarnya semuanya sehingga kita membutuhkan buzzer untuk meningkatkan rating. Rating. Nah, ini sebetulnya kita tidak membutuhkan buzzer. Ya toh, kalau memang pemilunya bagus, semuanya terselenggara, pondasinya bagus, kepercayaan meningkat. Nah, itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat. Jadi begini, Bro. Apakah perlu di dalam waktu yang pendek ini masyarakat mengusulkan diterima atau tidak pada pemerintah ini untuk menunjukkan bahwa dia mau melakukan satu kebaikan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai ilmu dari kampus-kampus seperti Profesor Husnu Maria, seperti Pak Prof Indra, memberikan satu masukan kepada pemerintah. Ini loh, kamu harus kayak gini, harus menjamin masyarakat tenang untuk melakukan. Kalau tidak ya tidak bisa, atau perlu begitu. Ya, jadi memang ada ini pendekatan mikro dan pendekatan makro. Nah, pendekatan mikro tadi bagaimana sebetulnya manajerial yang terjadi di lapangan. Memang harus banyak hal dalam penyelenggaraan pemilu. Ini harus diperbaiki. Ini kita kasat mengatakan ya. Yang kedua, ini yang menjadi aura khususnya untuk 2024. Bahwa pendekatan makro kita secara atmosfer memang terjadi ketidakpercayaan. Nah, ini harus kita kita harus terima secara faktual. Nah, ini menyebabkan berbagai usulan yang terjadi di masyarakat.
ada berbagai. Nah, ini perlu dipahami oleh presiden sebagai pimpinan tertinggi negara ini. Bahwa ini bukan ini bukan hanya suara celupan biasa, ini fakta di lapangan. Dan ini didasarkan pada apa kejadian masa lalu sejak tahun 2019. Nah, dengan memahami hal itu, tentunya sebagai penyelenggara negara dan juga para pimpinan negara yaitu presiden, DPR, kemudian ini harusnya mulai berpikir bahwa kita memang harus menyelenggarakan suatu pemilu yang bersih untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dalam artian terselenggaranya negara ini terus-menerus. Kalau enggak ya nanti kita akan lebih banyak waktu dan energi habis karena masalah ketidakpercayaan ini. Jadi ini menjadi penting ya, bahwa para elite harus paham masalahnya bukan bagaimana partisipasi, masalahnya bukan hanya lagi bagaimana manajerial yang baik dan bersih, tapi ada satu masalah makro yaitu ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan ini harus disolusikan cepat sebelum Februari masuk, sehingga masyarakat yakin bahwa pemilu memang sarana untuk membangun dan mereka difasilitasi bagaimana mereka akan mendapatkan kesejahteraannya. Ya, ini sesuai dengan amanah di pembukaan konstitusi kita. Jadi ini menjadi penting. Kira-kira pemerintah mau nggak mencoba melangkah apa yang seperti Prof. Indra tadi sampaikan? Mereka pasti harus, ini yang harus kita tunjukkan bersama-sama kepada para elit dan mereka nampaknya sudah mulai menangkap ya bahwa faktor ketidakpercayaan ini tinggi. Ya, ketidakpercayaan ini tinggi. Sehingga tadi yang saya sampaikan kemarin sudah ada penandatanganan antara Polri sama TNI yang dituduh-tuduh masyarakat sudah tidak netral menandatangani karena mungkin mereka sudah tahu itu ya, sudah respon. Jadi kan itu mereka melihat masyarakat contohnya atasan memberikan jabatan kepada bawahannya. Itu tentunya kalau dengan transaksional maka akan terjadi imbal balik. Sehingga orang bertanya, ini pada saat pemilu terjadi pergantian dan kemudian apakah ya tidak terjadi imbal balik? Hal itu kan muncul karena apa? Ketidakpercayaan. Sehingga ini para pejabat-pejabat ini harus berarti menunjukkan fakta-fakta bahwa mereka memang bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat itu. Jadi semakin banyak pejabat yang diganti dalam periodikal ini akan semakin meningkatkan ketidakpercayaan. Jadi ini kan harus dipahami ya. Yang kedua, bahwa para pejabat kita pelaksana operasional terkait di lapangan harus berani menunjukkan bahwa mereka melakukan yang bisa menjawab ketidakpercayaan. Dan yang ketiga, para partai mau tidak mau harus menyepakati bahwa masalah ketidakpercayaan ini masalah serius, bukan lagi masalah hanya pembicaraan wacana. Ketidakpercayaan ini masalah serius. Ada kemungkinan akan terjadi satu bentrokan di lapangan apabila tidak memuaskan orang-orang yang dianggap ini nggak serius terjadi kecurangan. Dulu kan 2019 juga berujung kepada keributan akhirnya kembali kepada MK ya. Walaupun mungkin bisa diselesaikan, tapi kalau tampaknya sekarang ini kan pengawasan itu sudah mempunyai pengalaman pada saat tahun 2019 itu. Di Amerika pada waktu Donald Trump tidak terpilih, apa yang terjadi? Banyak rakyat Amerika yang mengatakan pemilunya tidak jujur. Karena Pak, bahwa itu ada selisih, selalu ada selisih sehingga pada waktu Walter Mondale tidak terpilih pada masa itu dan kemudian dimenangkan oleh lawannya, itu kan selisihnya juga sedikit. Tetapi faktor ketidakpercayaan tidak muncul karena pihak itu membuka. Tapi waktu zaman Donald Trump mengatakan ada ketidakpercayaan dan isu itu terbawa sampai hari ini kok. Dan isu itu terbawa sampai hari ini menunjukkan siapa yang akan melakukan intervensi, kemudian bagaimana perhitungannya dan apa yang terjadi. Dan sehingga artinya di dalam masa internet, internet transparansi yang begitu besar, kita tidak akan bisa menutupi itu. Oleh sebab itu sadarlah ya, para pejabat, para pimpinan partai politik, para pimpinan negara, para penyelenggara pemilu, Anda itu melakukan kebijakan, implementasi kebijakan Anda itu pada masa internet, bukan masa sebelum pandemi.
sehingga semuanya akan terekam dan itu akan diputar ulang pada waktu anak cucu Anda melihat. Oh, iya, Ya, jadi ini hati-hati kita. Iya. Ya tahu bukti-bukti digital bahasa kita ya. Ini akan terlihat bahwa kemudian seseorang melakukan hal-hal yang menumbuhkan ketidakpercayaan itu. Ya. Baik, terakhir nih. Ya. Ini kan kita di luar ya. Ini kita di luar. Kira-kira dua capres tadi mengkhawatirkan nggak sih akan terjadi kecurangan itu, atau biar aja tetap pokoknya berjalan ini? Saya punya keyakinan seperti ini. Bahkan Prabowo pun dengan pengalaman 2019 takut juga pada kecurangan. Ya kayaknya paslon 2. Tapi kayaknya sekarang joget-joget terus, udah yakin kok. Ya, jadi maka saya akan mengatakan di dalam benak hati mereka, paslon 1, paslon 2, paslon 3, semuanya sebenarnya mempunyai hal yang sama, pemandangan yang sama masalah kecurangan ini. Iya. Ya, artinya ini tinggal bagaimana mekanismenya yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu untuk bertemu. Ini suatu hal yang serius, yaitu ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Ini hal yang serius.